Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Alwi Mokadar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan update materi yang terbaru. Insya Allah pada tanggal 2-3 Mei, saya akan memberikan update materi workshopnya di Jogja. Nah, sebelum kita mulai untuk update materinya, ada beberapa tugas yang akan saya berikan. Tugasnya seperti apa? Seperti ini. Saya memberikan file, ya di sini ada namanya folder jualan. Di sini sudah ada lengkap file-filenya. Ya, tugasnya Bapak Ibu adalah mengisi gambar siap pakai dengan fotonya Bapak Ibu atau dengan foto-foto produk Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa foto sendiri atau Bapak Ibu bisa googling. Seperti ini contohnya. Di sini nanti 10 gambar ini silakan dihapus, lalu Bapak Ibu isi dengan minimal 10 gambar lagi. Lalu Bapak Ibu lihat nama file gambar harus berupa keyword atau kata kunci dan nomor telepon. Dan usahakan setiap nama file gambar ini berbeda-beda. Jadi tidak seperti ini ya. Kalau di sini keluar ada 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Sudah cukup jelas ya. Jadi minimal 10. Pak, saya kalau mau bikin 20, 30 gambar boleh? Boleh. Tapi tetap minimal 10. Oke, berikutnya adalah header. Silakan Bapak Ibu bikin header. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ukurannya 1000 kali 380 dan size-nya harus di bawah 100. Begitu juga dengan gambar siap pakai tadi, size-nya harus di bawah 100 KB. Dan tetap aturannya sama, nama file gambar harus berupa keyword dan nomor telepon. Pak, gimana cara bikin header? Bapak Ibu bisa buka video workshop yang telah saya pernah berikan dulu. Atau Bapak Ibu kalau ingin lebih simple, Bapak Ibu silakan datang ke jasa desain atau advertising, bilang saya minta tolong dibikinin header. Biasanya bayar sekitar 100.000, itu dapat 2 header ya. Bapak Ibu bisa request nanti dia yang desainkan. Gitu ya. Jadi tugasnya sudah cukup jelas 2 ini. Dan di sini ada folder imakros, biarkan saja, tidak usah diutak-utik. Ini adalah materi utama kita nanti pada saat kita ketemu di Jogja. Oke, dan di sini ada TeamViewer KS. Ini alat untuk konsultasi. Cuman pada kesempatan kali ini kita tidak akan menggunakan TeamViewer ya. Tugas Bapak Ibu berikutnya adalah di sini. Database website, nama webnya ini silakan diganti. Contoh seperti ini. Nama webnya misalnya Bapak Ibu jualan jasa pijat. Nah, Bapak Ibu silakan ganti seperti ini ya. Jika sudah, lalu Bapak Ibu buka Excel-nya. Bapak Ibu lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tab. Tugas Bapak Ibu adalah melengkapi 5 tab ini dengan data websitenya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di sini sudah lengkap semua Bapak Ibu mau ngerjakan 10 website, 20 website, 100 website, semuanya tinggal satu kali klik jadi. Jadi harapan saya ini masih ada waktu sekitar 1 minggu. Bapak Ibu silakan kerjakan dengan serius. Pak, kalau saya kesulitan bagaimana Pak? Minta tolong alumni yang lain, saling membantu ya, agar Bapak Ibu sama-sama bisa. Kita mulai dengan yang awal, kata kunci. Meriset kata kunci seperti yang sudah pernah saya ajarkan sebelumnya. Kalau di sini saya sudah menyediakan ada e-booknya. Nah, riset kata kunci. Bapak Ibu silakan buka. Jadi step by step bagaimana meriset kata kunci. Di sini lengkap sekali. Bagaimana menghilangkan duplicate value. Mencarinya supaya lebih bagus, supaya memperbesar hurufnya semua bagaimana. Di sini ada lengkap ya. Silakan Bapak Ibu lihat di e-book meriset kata kunci atau riset keyword. Setelah riset kata kunci jadi, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah masuk ke tab nomor 2, data web. Jadi kita mulai mengisi data websitenya. Bapak Ibu lihat di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh data webnya. Di sini kebetulan sudah saya coba isi. Saya hapus lagi saja. Di sini ada contoh pengisian data web. Ya, Bapak Ibu lihat di sini nama domain, site title, tagline, email, WP admin, dan password. Jika Bapak Ibu perhatikan dengan detail, di email isinya adalah rumus Bapak Ibu. Dan di WP admin juga isinya adalah rumus. Jadi saya sudah membuat program supaya Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi WP admin dan email. Ini untuk menghindari kesalahan. Dari beberapa kali kelas workshop, paling banyak kesalahannya adalah emailnya salah atau WP adminnya salah tulis sehingga tidak sama. Nah, tugasnya adalah Bapak Ibu mengisi nomor 1 ini, Bapak Ibu isi dengan data Bapak Ibu,
lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Saya kasih contoh satu, misalnya saya pakai begini. Jasa pijat Surabaya, tagline dan subtitle-nya seperti ini. Lalu emailnya lihat, Pak, saya emailnya tidak suka yang gini, Pak. Saya mau pakai yang lain. Tapi lihat Bapak Ibu, formatnya selalu sama seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau merubah, yang perlu diubah hanya yang bagian ininya saja. Misalnya saya mau ganti seperti ini. Pijat Pak BI. Seperti ini. Oh ya, huruf kecil semua. Pijat Pak BI. Misalnya seperti ini. Lalu dikasih 01. Boleh. Nah, Bapak Ibu lihat. Pijat Pak BI 01 strip 001@yahoo.com. Pak, kenapa kita pakai format seperti ini? Bapak Ibu ikuti saja dulu ya, nanti pada saat workshopnya, update materinya nanti saya akan kasih tahu kenapa. Dan Bapak Ibu lihat WP admin, ini akan otomatis berubah jika nama domainnya ini Bapak Ibu ubah. Saya kasih contoh, misalnya begini. Tukang pijat urat Surabaya, lihat WP admin ya. Tuh, dia akan berubah otomatis, gitu ya. Jika sudah disimpan Bapak Ibu. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana mengisi data web yang nomor 2. Ya, lalu Bapak Ibu nanti isi sampai ke nomor 5. Caranya seperti ini, Bapak Ibu tinggal copy dari yang atas dan lihat cara ngopinya hanya di blok dari sini sampai sini. Tidak boleh dari sini ya. Hanya begini saja, copy, lalu diklik di sini, tinggal dipaste. Bapak Ibu lihat, dia muncul warna pink seperti ini ya. Ini artinya terjadi duplikat. Artinya kata-kata yang ada di atas di bawah terulang lagi. Tapi lihat emailnya tidak duplikat. Kenapa? Karena dia otomatis jadi 002, tadinya 001. Ya, begitu juga nanti kalau 03, 04, 05, emailnya akan otomatis berubah. Lalu kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu tinggal ubah nama domain, subtitle, dan tagline-nya saja, sisanya biarkan. Misalnya seperti ini, tukang pijat urat Surabaya. Hanya saya kurangi 1. Atau saya ganti aja langsung seluruhnya. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu lihat, WP adminnya berubah. Tinggal saya title-nya Bapak Ibu ganti ya. Tukang pijat panggilan Surabaya. Sama ya. Tukang pijat panggilan Surabaya. Nah, jika Bapak Ibu lihat di sini, loh Pak, ini kok tukang pijat panggilan Surabaya, yang ini produksi mesin gelas plastik. Ya, ini salah, jangan ditiru Bapak Ibu. Harusnya diganti sama kata kuncinya ya. Ahli pijat urat Surabaya. Nah, seperti ini. Ini juga bagian belakangnya salah, ini berkualitas, garansi, dan ready stock. Ini Bapak Ibu ganti dengan tagline-nya Bapak Ibu. Jangan lupa nomor telepon jangan sampai salah. Oke? Jika sudah jadi Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Hal penting yang Bapak Ibu perlu lakukan, setiap kali Bapak Ibu mengetikkan nama domain, ingat, setiap kali Bapak Ibu ingin menulis nama domain di sini, ya, Bapak Ibu copy dulu, lalu Bapak Ibu buka Mozilla-nya. Lalu Bapak Ibu buka tab baru, Bapak Ibu paste di sini. Kita cek dulu apakah nama domain ini sudah dipakai orang apa belum. Ternyata kan doesn't exist, artinya masih bisa dipakai. Begitu juga yang kedua, kita coba cek lagi. Doesn't exist juga. Nanti Bapak Ibu bikin yang ketiga, keempat, dan kelima juga sama caranya ya. Jika sudah selesai, jangan lupa di save Bapak Ibu. Sampai sini cukup jelas ya. Kita akan mulai masuk ke dalam yang berikutnya, mengisi widget. Widgetnya ada 4, yang perlu Bapak Ibu rubah hanya yang A1 saja. Cara menggantinya mudah Bapak Ibu, silakan diklik A1, lalu letakkan kursor Bapak Ibu di bagian depan sini. Ya, lalu diklik, di drag ke bawah. Jadi Bapak Ibu seret mouse Bapak Ibu ke bawah, lalu di copy. Silakan Bapak Ibu buka notepad. Seperti ini, dibesarkan notepad-nya, lalu di paste. Setelah dipaste Bapak Ibu, formatnya ini pastikan word wrap-nya ini tercentang. Seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu lihat yang bagian atasnya. Jika Bapak Ibu jualan barang, maka tulisannya pemesanan hubungi. Tapi jika Bapak Ibu jualan jasa, seperti ini jasa pijit, nggak mungkin pemesanan pijit, kan begitu ya. Jadi hubungi saja. Lalu di bagian kedua ini diisi nama tokonya Bapak Ibu, diisi dengan namanya Bapak Ibu, atau nama usahanya. Nah, di sini adalah nomor telepon. Jika Bapak Ibu nomor teleponnya cuma 1, cukup seperti ini. Tapi jika nomornya ada 2, Bapak Ibu bisa tambahkan. Oke ya. Jika sudah, PIN BB biarkan by request. Lalu di sini adalah alamat rumah atau kantor pemasaran atau apapun, Bapak Ibu bisa tulis seperti ini. Lalu di bagian sini baru alamat lengkapnya di mana.
Oke ya, sudah cukup jelas. Jika sudah, Bapak Ibu Ctrl A, Ctrl C, di copy ya. Lalu Bapak Ibu kembali lagi ke Excel yang tadi, dihapus dulu. Setelah dihapus, Bapak Ibu lihat, klik kolom A1, lalu di kolom FX-nya sini Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu paste. Lihat, cara ngopinya seperti itu ya. Tidak boleh dengan cara yang lain. Jadi sekali lagi klik A1, lalu klik kolom FX-nya, baru di paste. Jika sudah, Bapak Ibu boleh klik di kolom mana saja di luar sini. Misalnya contoh di sini saya klik. Nah, akan terjadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik saja garis yang panjangnya ini, yang ada tulisannya, lalu tulisan wrap text-nya ini silakan Bapak Ibu klik. Otomatis dia kembali normal. Pak, bagaimana kalau saya paste langsung di sini, Pak? Jadi saya nggak mau paste di sini, saya paste di sini. Yang terjadi seperti ini. Ini salah, Bapak Ibu. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Jika sudah di-save lagi, berarti widgetnya sudah terisi. Cukup mudah ya tugasnya. Lalu berikutnya adalah page. Page ini silakan Bapak Ibu isi dengan page yang sudah pernah Bapak Ibu bikin. Jadi page yang di sini terutama adalah page profil. Pak, kalau misalnya saya punya banyak page bagaimana? Jadi misalnya saya punya page profil, lalu saya punya page katalog, dan saya punya page yang lainnya. Bapak Ibu cukup masukkan dua saja, page profil dan katalog. Contoh di sini Pak PI cuma punya satu page, hanya profil. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini. Bapak Ibu lihat, di sini saya klik pages-nya. Lalu di sini ada profilnya. Cara mengisinya mudah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik di sini, di judul, Ctrl A, Ctrl C. Lalu Bapak Ibu kembali ke Excel, Bapak Ibu paste di kolom A1. Lalu kembali lagi ke dalam pages-nya sini, Bapak Ibu lihat ini mode visual. Jadi modenya seperti ini, kelihatan mata. Ini namanya mode visual. Di sini ada mode teks, yang kita butuhkan adalah mode teksnya. Silakan diklik mode teks. Nah, lihat gambar-gambar semuanya berubah jadi tulisan seperti ini, ya. Lalu di sini tinggal diklik Ctrl A, Ctrl C. Lalu Bapak Ibu kembali ke sini, langsung diklik di dalam sini lagi seperti tadi. Jadi lihat ya. Bapak Ibu klik di sini, lalu mouse-nya di-drag ke bawah, baru di paste. Jika sudah lihat, Bapak Ibu klik di kolom lain. Nah, jika terjadi panjang, diklik lalu di wrap text. Jika sudah di-save. Pak, saya punya yang kedua katalog, silakan diletakkan di bawahnya sini dan sini. Oke, sudah cukup jelas. Lalu artikel. Bagaimana cara mengisi artikel? Di sini saya sudah ada contoh, saya akan berikan contohnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam post. Di postingan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat contohnya seperti ini. Jadi cara membuat artikel, Bapak Ibu tuliskan seperti ini, KW artikel huruf kecil semua di bagian atas. Lalu Bapak Ibu lihat formatnya apa? H1 atau heading 1. Di bagian bawahnya sini langsung ada menghubunginya. Jadi nomor teleponnya langsung dicantumkan di kalimat awal-awal. Di paragraf depannya itu harus ada nomor telepon. Pak, fungsinya buat apa? Supaya muncul di Google. Jawabannya singkat seperti itu ya. Lalu Bapak Ibu lihat dari sini sampai ke bawah ya, sekitar berapa baris nih? 2, 4 ya, sekitar 5 baris atau 4 baris. Bapak Ibu isi kenapa orang harus beli di tempat Bapak Ibu. Pak, kalau cuma 2 baris gimana? Kurang Bapak Ibu. 3 baris masih kurang ya, sekitar 4 sampai 5 baris. Bapak Ibu tuliskan kenapa orang harus beli di tempat Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu menjual apa saja. Contoh di sini. Kenapa orang harus pakai pijetnya Pak Pi ini? Berpengalaman 45 tahun, mijet. Keahliannya turun-temurun dari nenek moyang, jadi bukan ikut kursusan Bapak Ibu. Lalu Pak Pi tidak pernah pasang tarif. Ini sampai ditebelin karena ini menjadi daya tarik. Lalu Bapak Ibu lihat bisa dipanggil ke rumah buka 24 jam. Nah, keahlian Pak Pi apa saja? Nah, ini selain pijet capek-capek juga pijet yang lainnya. Lihat. Jadi singkat sekali, isi artikel kita itu adalah kenapa orang harus beli di tempat kita dan kita menyediakan apa saja. Seperti itu ya. Jika sudah, di sini ada tambahannya. Bapak Ibu bisa lihat ada info penting apa yang mesti Bapak Ibu cantumkan. Ya, lalu jangan lupa selalu dikasih nomor telepon. Pak, di atas sudah ada. Dikasih lagi di bawah. Kita ini mau menghipnotis customer Bapak Ibu. Jadi kasih nomor telepon sebanyak-banyaknya. Lalu Bapak Ibu lihat, di sini ada gambar. Gambar ini cuma satu. Lalu di sini ada artikel. Ya, setelah artikel di sini ada gambar banyak atau galeri, lalu baru di sini ada bagian akhirnya pemesanannya menghubungi siapa. Jadi, Bapak Ibu lihat gambar ini ya, Bapak Ibu bisa ganti-ganti, tapi intinya hanya diisi dengan satu gambar. Contoh misalnya seperti ini. Ya, hanya diisi dengan satu gambar.
Sudah? Jika sudah, artikel ini dapat dari mana? Artikel ini Bapak Ibu dapat dari Wikipedia. Dari mana? Wikipedia. Ya, seperti ini contohnya. Bapak Ibu silakan buka Google. Lalu Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu jualan apa? Misalnya di sini jasa pijat. Di Google-nya sini, Bapak Ibu bisa ketikkan semua yang berhubungan dengan jasa pijat. Contoh misalnya gini, tulisannya sangkal putung. Wikipedia, kita cari ada nggak artinya? Ternyata tidak ada ya. Yang langsung Wikipedia sangkal putung itu tidak ada. Kalau gitu kita cari yang lainnya lagi. Tangan patah. Nah, seperti ini. Oh, yang terjadi adalah rakitis, osteoporosis, dan sebagainya ya. Kita cari yang sesuai dulu. Misalnya lagi. Jadi ini contoh, kalau tidak sesuai berarti jangan dipakai. Cari yang sesuai. Misalnya apa? Penyakitnya asam urat seperti ini. Ada ya. Di sini kita klik Wikipedia-nya. Lalu setelah muncul, Bapak Ibu lihat artikelnya ini begitu banyak. Betul ya? Kita tidak perlu semuanya artikel ini kita copy, kita masukkan. Justru yang kita perlu hanya sedikit-sedikit. Contoh seperti ini. Kita hanya ambil sedikit saja. Lalu kita copy, kita masuk ke dalam sini, kita paste. Sudah jadi. Pak, ini kan ada link-link ya. Tidak apa-apa, biarin. Justru bagus. Kita ngambil ke Wikipedia. Ya, jadi link-linknya semua ini larinya ke Wikipedia. Tidak apa-apa. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Setelah Bapak Ibu isi ini tadi bagian awalnya, tentang kenapa orang harus beli di tempat Bapak Ibu, dikasih pemesanannya kemana, lalu Bapak Ibu isi dengan satu gambar. Formatnya usahakan seperti ini, Bapak Ibu ikuti saja dulu, nanti saya akan jelaskan kenapanya. Ya, setelah itu ada artikel, Bapak Ibu isi seperti ini, lalu Bapak Ibu klik gambar ini galeri. Ya, jadi kalau tadi isinya ini cuma satu gambar, yang ini banyak gambar ya. Berapa banyaknya? Antara 2 sampai 6 gambar cukup. Jangan terlalu banyak. Karena artikel ini adalah etalase. Toko-toko biasa punya ratusan item. Apakah semua ratusan item itu dipajang di depan toko atau hanya beberapa item? Sama seperti punya kita. Ini hanya etalase, hanya beberapa gambar saja, yang lainnya disimpan di belakang. Lalu Bapak Ibu tuliskan lagi kenapa harus pesan di tempatnya Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu masuk ke mode teks, lalu diklik di tengah-tengah sini, di Ctrl A, Ctrl C. Jadi jangan sampai seperti ini Bapak Ibu ya, misalnya ngekliknya di luar, lalu di Ctrl A. Seperti ini salah. Yang betul adalah klik di tengah, lalu di Ctrl A, Ctrl C ya. Di sini misalnya saya hapus dulu, biar posisinya sama seperti Bapak Ibu. Nah, di bagian A1, Bapak Ibu klik lagi kolom efeknya, lalu di paste. Diklik kolom di luar, terjadi hal seperti ini, tinggal diklik saja, lalu di wrap text. Cukup jelas ya. Saya akan memberikan satu contoh lagi. Silakan kembali ke dalam halaman dashboard, lalu klik mode visual. Setelah itu, Bapak Ibu, dalam membuat artikel, ini usahakan sekarang harus berbeda. Jadi, tugas Bapak Ibu adalah membuat artikel seperti ini sebanyak 15. Jadi, Excel-nya ini nanti akan terisi sebanyak 15. Ya, saya akan memberikan satu contoh lagi, nomor 2. Setelah itu Bapak Ibu akan bikin sampai nomor 15. Oke ya. Seperti ini. Yang harus berbeda dari setiap artikel apa? Gambar yang satu biji ini, artikelnya, dan galerinya. Jadi ada 3 hal yang berbeda. Apa saja? Gambar, lalu artikel, lalu galeri. Ya, kita coba ubah dulu satu persatu. Kita ubah gambarnya. Seperti ini. Jika sudah, artikelnya. Bapak Ibu masuk lagi ke Wikipedia. Silakan Bapak Ibu copy asam uratnya seperti ini boleh. Jadi tidak usah terlalu panjang. Atau dari sini juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu ubah. Oke, lalu galerinya. Bapak Ibu lihat, merubah galeri itu artinya boleh mengurangi atau menambahi dengan yang baru. Jika mau dikurangi, tinggal Bapak Ibu kurangi mana yang mau dikurangi. Tapi jika ingin menambahkan yang baru, klik Add to Gallery, baru ditambahin. Misalnya seperti ini. Tadi aturannya berapa gambar? 2 sampai 6. 2, 4, 6, 8. Di sini ada 8 kelebihan, kita hapus beberapa. 2, 4, 6. Misalnya 6 seperti ini. Lalu silakan dipilih modenya. Jangan lupa size-nya full size, random order-nya dicentang. Jika sudah, update galeri. Jika sudah, apa yang harus dilakukan? Apakah dipublish? Tidak usah Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup klik mode teksnya, lalu di Ctrl A, Ctrl C lagi.
Masuk ke Excel, tinggal di paste seperti ini. Masih ingat tadi ya, ini diklik lalu di wrap text, di save. Bapak Ibu silakan kerjakan sampai ke 15. Jadi pada saat nanti kita ketemu workshop tanggal 2 dan 3 Mei, Bapak Ibu kata kuncinya sudah terisi, data websitenya sudah lengkap ada 5, widgetnya sudah betul yang pertama, jadi yang kedua, 3, 4 biarkan saja. Yang pertama sudah terisi dengan datanya Bapak Ibu, lalu pagesnya sudah terisi, artikelnya sudah terisi. Ya, saya memberi contoh satu yang sudah betul ya, seperti ini. Ini jasa pijatnya Pak PI. Tadi tugasnya apa? Gambar siap pakainya harus diisi. Nah, seperti ini. Bapak Ibu lihat, totalnya ada berapa? 18 item. Padahal saya minta tadi berapa? Minimal 10. Dan ini gambar hasil dari mana? Googling. Ya, bukan Pak PI sendiri foto. Ini hasil dari googling. Oke? Dan nama filenya lihat Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah berbeda-beda. Oke? Cukup jelas ya. Lalu header. Bapak Ibu lihat ini headernya. Sudah ada, Bapak Ibu bikin cukup satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, dan sudah diganti namanya. Oke, setelah itu, Imakrosnya dibiarin, ya, data websitenya lihat tuh jasa pijat Pak PI. Jika sudah dibuka, Bapak Ibu lihat mulai dari kata kunci sudah terisi semua. Lalu Bapak Ibu lihat data webnya. Nah, ini ya. Data webnya mulai dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 semuanya sudah terisi, bahkan sudah ada kata kuncinya di sini. Jadi pemilihan kata kunci yang ada di samping sini itu dipilih dari kolom kata kunci, diambil antara 10 sampai 15 saja. Contoh di sini, kalau saya blok Bapak Ibu lihat jumlahnya 15. Yang kedua, saya blok lagi Bapak Ibu lihat jumlahnya berapa? 13 ya. Jadi di random antara 10 sampai 15. Kita lihat cek widgetnya. Widgetnya yang nomor 1 ini juga sudah berubah. Pagesnya sudah berubah ya, lalu artikelnya sudah ada 17 bahkan ya. Nah, saya minta Bapak Ibu kerjakan aja sampai 15 dan harus berbeda. Berbeda di mana? Gambar yang hanya satu aja tadi, lalu artikelnya, lalu galerinya. Oke ya. Ini sudah ada contohnya ya, sudah selesai. Jadi pada saat nanti kita ketemu Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu sudah siap untuk menerima updatean materi yang terbaru. Sekali lagi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, silakan saling membantu antar alumni ya, silakan saling konsultasi. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya. Sampai ketemu di Jogja tanggal 2 dan 3 Mei nanti.